Halo, selamat siang. Di minggu siang ini saya akan banyak mengulas mengenai sepak bola di wilayah Asia. Saya membuat channel ini yaitu untuk mengulas bagaimana sepak bola, perkembangan sepak bola Asia ini dapat diamati, dapat disimpulkan bagaimana perkembangan sepak bola di Asia, khususnya Asia menyeluruh Asia. Saya membuat channel ini ya untuk bagaimana kita menyikapi sepak bola yang ada di Asia, khususnya timnas Indonesia. Untuk pertandingan Selasa yang akan dimainkan, yaitu timnas China melawan Indonesia, kemungkinan Indonesia bisa mencuri angka, yaitu tiga poin. Walaupun dari pertandingan kemarin kita merasa dicurangi wasit ya, tapi timnas harus, ya udah, kita harus tetap fight menatap pertandingan selanjutnya. Memang AFC sendiri ini mengalami permasalahan masalah perwasitan ya, tidak di kualifikasi Piala Dunia ini, tapi di Asian Cup kemarin juga ada permasalahan. Di U23 kemarin, kejuaraan U23 yang akan lolos untuk Olimpiade juga mengalami masalah juga. Perwasitan yang ada di Asia ini sangat 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 kacau. Walaupun itu mungkin menjadi permasalahan kompleks dari dalam sepak bola seluruh dunia ya. Tidak hanya di Asia, tidak hanya di Eropa. Cuman Asia sendiri kurang memiliki regulasi yang tepat dalam menjalankan sebagaimana kemajuan sepak bola ini dibangun. Dari Piala Dunia yang kemarin, di Qatar kemarin, Asia memberikan kejutan ke timnas yang besar semacam Argentina, juga direpotkan oleh Arab Saudi. Bahkan timnas Eropa juga, yang ada di Eropa juga direpotkan oleh Jepang. Ini sudah bagus ya. Asia sudah begitu maju, infrastruktur sudah dibangun rapi, liga-liga sudah mulai kompetitif. Tapi sangat disayangkan wasit-wasit yang memimpin laga-laga internasional ini tidak berjalan dengan lancar. Sayangnya ketua AFC sendiri yang notabene juga berasal dari Bahrain tidak meningkatkan mutu wasit ini. Bagaimana sepak bola Asia ini bisa berkembang ke depannya. Saya harap suatu saat nanti banyak pelatih-pelatih Asia, dari Asia, enggak hanya Sintayong, mungkin pemain pelatih seperti Haji Wimi yang dari Jepang, pelatih dari Arab, suatu saat melatih di Eropa, mungkin melatih di Chelsea, atau melatih di Tottenham, atau melatih di Jerman seperti Bayer Leverkusen atau Ajax Amsterdam, atau bahkan di Liga Spanyol. Mungkin ada pemain, saya akan bangga dan saya akan dorong itu suatu saat nanti, entah itu 5 tahun atau 10 tahun ke depan, banyak pelatih Asia melatih di Eropa. Jangan hanya pelatih dari Eropa melatih di Asia, tapi pelatih Asia melatih di Eropa. Pasti Anda akan bangga bagaimana sebagai orang Asia, bahwa banyak orang Asia yang melatih di Eropa. Kalau untuk sekarang, banyak pemain Asia yang bermain di kompetisi elit Eropa. Menurut saya sudah kebanggaan sendiri sebagai seorang warga Asia. Dan untuk pertandingan besok Indonesia melawan China, saya menargetkan mungkin membawa pulang ya. Untuk menargetkan saya sebagai pengamat, saya menargetkan timnas membawa pulang minimal 1 poin, kalau bisa 3 poin. Untuk Australia dan Jepang sepertinya akan sulit Australia kalau dengan bermain semacam ini untuk bisa menang melawan Jepang, sulit.
Bahkan ini Arab Saudi pun juga kemarin di kandang juga mereka kalah dengan Jepang, juga akan sulit juga. Tapi bagaimanapun ini harus mereka harus berjuang, karena Arab juga timnas langganan Piala Dunia. Banyak banyak orang yang menjagokan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia tanpa harus ke round 4, tapi butuh perjuangan yang jelas. Tapi bulan depan ada kejutan lagi dari PSSI, kemungkinan ada penambahan 2 pemain natural saya, mungkin Kevin Dix, mungkin Jairo tambah, mungkin kita masih kekurangan di lini depan ya, tapi Jairo mungkin bisa didorong lebih ke depan ya. Untuk perkembangan sepak bola Asia, saya harap AFC secepatnya berbenah, karena kalau tidak berbenah di Piala Dunia tahun 2026 itu kita akan menjadi bulan-bulanan timnas langganan Piala Dunia. Kita setidaknya bisa memberikan perlawanan dari timnas Asia, seperti mungkin bisa mengimbangi dari timnas Amerika Latin, yaitu Chile, Kolombia, bisa mengimbangi bahkan bisa menang. Jadi Asia bukan hanya lumbung gol bagi tim-tim besar, bahkan Asia sekarang mungkin menjadi pencarian bakat seperti Afrika ya. Afrika itu pencarian bakat yang banyak, pemain Afrika yang dicari bakatnya oleh klub-klub yang ada di Eropa. Itu karena program dari Eropa mencari bakat-bakatnya di Afrika tuh berhasil. Macam Samuel Eto'o, Didier Drogba, banyak sekali mungkin itu karena program dari Eropa sendiri ya, mencari bakat. Mungkin Eropa akan mengalihkan program pencarian bakat itu ke Asia ya, tapi satu, Asia harus berbenah diri untuk menata liga-liga yang ada di negara-negara Asia ya. Cukup gitu aja untuk saran saya sebagai pengamat sepak bola Asia. Maju terus sepak bola Asia, maju terus sepak bola Indonesia. Semoga Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Terima kasih. Salam olahraga, salam sepak bola.